Bab 247, Kemajuan Para Prajurit. Ketika Xianer mendengar bahwa Yu Huaxi juga akan bergabung dengan Lin Hai, hatinya langsung menjadi sangat cemas. Namun melihat semangat heroik Yu Huaxi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat memahami keinginan Yu Huaxi untuk mencapai hal besar. Sebagai istrinya, dia tidak boleh menahannya, dan harus memberinya dukungan penuh. Karena kamu telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Lin ke medan perang, maka kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Apapun yang terjadi, kalian berdua harus pulang dengan selamat. Xianer memaksakan senyumnya untuk menyemangati Yu Huaxi. Yu Huaxi memegang tangan Xianer dan berkata, "Kamu benar-benar mengerti aku. Aku tidak tahu sudah bermimpi berapa kali maju ke medan perang untuk melawan pasukan musuh, namun, sebagai pewaris keluarga Yu, tidak mungkin keluargaku akan menyetujuinya. Sekarang aku sudah memiliki kesempatan ini. Aku tidak akan melepaskannya, terlebih lagi, aku juga percaya pada kakak Lin. Karena dia bilang dia yakin, maka dia pasti bisa mengalahkan pasukan kavaleri musuh dan menyelamatkan rakyat Daxia. Kamu tinggal saja di sini, jangan pulang ke rumah setelah aku pergi. Tinggallah di sini bersama Nona Qiaoer." Xianer mengangguk dan berkata, "Jangan khawatirkan masalah ini, kami akan mengurusnya." Ketika Qiaoer mendengar Xianer mengatakan hal ini, meskipun dia sangat khawatir, dia tetap berusaha tenang. "Karena kamu akan memimpin pasukan ke medan perang, maka aku akan menunggumu di rumah. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik." Lin Hai tertawa dan berkata, "Jangan membayangkan bahwa pertempuran ini akan sangat berbahaya. Tidak apa-apa, aku sudah membuat banyak persiapan." "Derajat apa maksudmu? Apakah kamu sudah punya strategi untuk menghadapi pasukan kavaleri Turkestan?" Pasukan kavaleri Turkestan selalu menjadi ancaman terbesar bagi Daxia. Jika kita bisa melenyapkan mereka sepenuhnya, Turkestan tidak akan menjadi ancaman bagi Daxia lagi. Yu Huaxi sudah sangat bersemangat. "Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Aku bisa menjamin bahwa kita akan mengalahkan pasukan kavaleri Turkestan itu." Lin Hai masih merahasiakan strateginya dan tidak ingin mengatakannya sekarang. Sebaliknya, dia memanggil Wang Dayong dan meminta mereka untuk segera bersiap. Semua pengawal perlu dimobilisasi untuk membantu mengangkut barang, dan siapapun yang bersedia ikut berperang dapat bergabung dengan para prajurit. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Wang Dayong dan teman-temannya telah menunggu lama. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus ini. "Tuanku, Anda akan memimpin pasukan ke medan perang. Ini sangat bagus. Kami semua sudah menunggu kesempatan besar ini. Kalau begitu, kalian harus bergegas dan bersiap dengan baik. Kita akan berangkat besok pagi. Mari kita hancurkan pasukan musuh secepat mungkin agar rakyat tidak menderita terlalu lama. Aku akan segera melakukannya." Wang Dayong memanggil semua orang dan mulai mempersiapkan semuanya. Lin Hai tidak menyembunyikan semua persiapan yang telah dilakukannya dari Wang Dayong, karena dia harus mendapatkan beberapa orang yang bisa diandalkan seperti mereka untuk membantu melatih staf, terutama Wang Dayong yang sudah tahu kekuatan artileri tersebut. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki pasukan musuh, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Baju besi terbaik sekalipun tetap bagaikan kertas di depan artileri yang dapat menghancurkan semuanya dengan mudah. Mereka pasti akan dapat mencapai hal-hal hebat dalam perang kali ini, dan semua orang akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Mereka telah lama menunggu kesempatan ini. Wang Dayong bergerak cepat. Mereka membutuhkan 100 meriam dan bubuk mesiu yang cukup untuk peperangan kali ini. Yu Huaxi berdiri dan berkata, "Aku harus pulang untuk membuat persiapan, dan akan datang ke sini besok pagi." "Derajat baiklah, setelah kami berangkat, Nona Xianer, menginaplah di rumahku," kata Lin Hai. Xianer mengangguk, "Baiklah. Pasti ada banyak kerjaan di kantor surat kabar, biarkan Qiaoer ikut membantu." Qiaoer dengan cepat menolak dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku baru saja mempelajari semua karakter ini. Aku benar-benar tidak bisa menulis artikel." Xianer tersenyum dan berkata, "Kita di sana bukan hanya untuk menulis artikel, ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Kamu akan tahu ketika sudah di sana, ada banyak hal yang harus kita tangani sendiri. Kita tidak bisa mempercayai orang lain untuk melakukannya." Qiaoer dengan enggan menyetujuinya setelah mendengar perkataan Xianer. "Baiklah, aku akan mencobanya, jangan marah jika aku tidak melakukannya dengan baik." "Bagaimana mungkin? Kamu sangat pintar, kamu pasti akan bisa menguasainya dengan cepat." Putri Chenxi juga angkat bicara, "Benar sekali, dengan Lin Hai dan Tuan Yu memimpin pasukan di garis depan,
Surat kabar kita juga akan memainkan peran besar, setidaknya itu bisa membuat orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan sangat bermanfaat bagi Daxia. Ini bisa membantu membangun opini publik. Ketika Kiaoer mendengar bahwa itu akan membantu Lin Hai, maka dia tidak akan menolak. Baiklah, aku akan pergi bersama kalian besok. Melihat mereka sangat akrab, Lin Hai merasa sangat tenang. Selama mereka bekerja sama, Kiaoer tidak akan sendirian. Dia tidak punya teman bicara di ibu kota, dan dia tidak bisa tinggal di rumah setiap hari. Pada malam hari, Lin Hai dan Kiaoer menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya, Kiaoer bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, agar Lin Hai makan dengan kenyang sebelum berangkat. Lin Hai di kamp militer. Lin Hai membawa lebih dari 300 orang di bawah komandonya. Lebih dari 100 orang dari mereka adalah pemburu dari desanya sendiri, dan sekitar 200 orang sisanya adalah ahli yang dipilih dari agen pengawal. Orang-orang ini tidak hanya sangat terampil menggunakan busur otomatis, tetapi mereka juga bisa menggunakan meriam. Mereka juga membawa sejumlah bubuk mesiu. Ada lebih dari 20 kereta kuda yang diisi dengan bubuk mesiu saja. Lin Hai tiba ke kamp militer dan mengumpulkan semua orang. Dia melihat bahwa kecepatan berkumpul cukup cepat dan pasukan yang berdiri cukup rapi. Lin Hai merasa sedikit tenang. Semua prajurit diminta untuk berdiri ke depan dan meneriakkan nama mereka satu persatu. Dekret kekaisaran sudah dikeluarkan kemarin, dan semua orang sudah tahu bahwa orang yang memimpin pasukan adalah Lin Hai. Namun, banyak dari prajurit ini tidak yakin. Lin Hai sama sekali tidak peduli dengan hal semacam ini, meskipun dia cukup terkenal di ibu kota sebagai Jing Zhaoyin, tetapi bagi orang di militer, yang mereka kagumi adalah mereka yang ahli dalam seni bela diri dan jenderal yang telah memimpin pasukan menuju kemenangan. Lin Hai tidak pernah bertempur di medan perang dan tidak menguasai seni bela diri. Hal ini membuat orang ini sangat tidak yakin. Mereka benar tidak mengerti mengapa istana mengirim seseorang yang sama sekali tidak berpengalaman untuk memimpin pasukan. Lin Hai berdiri di panggung dan berteriak keras kepada semua prajurit. Aku tahu kalian meragukan diriku sebagai komandan kalian. Kalian merasa aku tidak memiliki pengalaman memimpin pasukan dan akan membawa kalian menuju kekalahan, tetapi aku ingin menegaskan kepada kalian bahwa kali ini aku akan memimpin kalian tidak hanya untuk memenangkan pertempuran, tetapi kalian semua akan dapat memperoleh jasa militer yang besar. Semua orang boleh membanggakan diri. Aku tidak akan banyak berbual lagi. Begitu kita mencapai perbatasan, kita akan segera bertempur dan semuanya akan menjadi jelas. Bab 248, Kalah. Telak, seseorang mencibir dan berkata dengan keras, menurutku apa yang kamu katakan hanyalah omong kosong belaka. Pasukan kavaleri Turkestan sangat kuat. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh hanya dengan 10.000 prajurit? Semua prajurit tertawa terbahak-bahak. Lin Hai tidak marah, dan berkata dengan keras, apakah kamu pikir kamu lebih kuat dariku? Kami semua telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Tuan Jing Zhaoyin. Jika kami adalah pejabat, kami tidak akan bisa sehebat itu. Tetapi memimpin pasukan ke medan perang bukanlah hal yang mudah. Kesalahan kecil sedikit saja bisa mengakibatkan kehancuran 10.000 prajurit ini. Kita ingin bertempur tetapi kita tidak ingin mati. Lin Hai tersenyum tipis dan berkata, meskipun aku belum pernah bertempur di medan perang, tapi aku sudah melenyapkan bandit beberapa kali. Selain itu, aku mengalahkan musuh dengan pasukan yang kecil, dan memimpin seluruh rakyat desa untuk menghancurkan 2 benteng gunung. Lin Hai menceritakan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Banyak orang masih tidak percaya dengan kekuatan Lin Hai. Dia berkata dengan keras, tidak ada yang bisa dibanggakan dengan mengalahkan para bandit. Pasukan kavaleri Turkestan tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Raja Lin telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun dan tetap saja, kita lebih sering menderita kekalahan daripada kemenangan. Lin Hai mengangguk pelan dan berkata, kamu benar sekali, pasukan Turkestan sangat ganas. Terutama pasukan kavalerinya, pasukan infanteri kita akan kesusahan saat berhadapan dengan mereka. Sulit bagi pasukan infanteri untuk meraih kemenangan melawan kavaleri kecuali memiliki pasukan 10 kali lebih banyak daripada kavaleri. Fakta bahwa kamu bisa memikirkan hal ini menunjukkan bahwa kamu sangat bijaksana saat bertarung. Aku akan mengingat kamu. Jika kamu bisa memberikan kontribusi, aku pasti akan mempromosikan kamu. Aku tahu kalian semua berpikir bahwa aku hanyalah seorang pejabat sipil yang tidak pernah memimpin pasukan ke medan pertempuran dan merasa aku bukanlah tandingan orang Turkestan. Namun, aku telah melatih beberapa pengawal, dan siapapun di antara kalian yang tidak yakin, bisa mencalonkan 10 orang. Kita akan membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang dan bertarung. Jika kamu menang,
Aku akan menuruti perintahmu. Jika kalian kalah, itu artinya aku lebih kuat dari kalian, dan kalian harus mematuhi semua perintahku. Lin Hai tidak ingin menggunakan aturan militer untuk memaksa mereka mematuhi perintahnya. Jika dia ingin memenangkan pertempuran, dia harus bisa meyakinkan para prajurit ini. Jika dia tidak bisa menegakkan disiplin saat perang pecah, maka mengalahkan pasukan Turkestan hanya akan menjadi angan belaka. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara yang akan membuat mereka tunduk kepadanya. Cara paling sederhana dan paling brutal adalah bersaing dengan mereka dan mengalahkan yang terkuat di antara mereka. Tentu saja, setelah itu terjadi, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk tidak mematuhi perintah lagi. Setelah mendengar kata-kata Lin Hai, semua prajurit menjadi bersemangat untuk bertarung. Mereka adalah para elit di ketentaraan dan pasukan cadangan terakhir Daxia. Baik dalam pelatihan maupun peralatan, istana kekaisaran sangat tidak main. Hal ini juga menyebabkan para prajurit ini menjadi agak sombong. Tidak seorang pun dari mereka yang percaya bahwa Lin Hai, seorang pejabat pemerintah, bisa mengalahkan mereka dengan pengawalnya. Para prajurit dengan cepat memilih 10 orang untuk bertarung. Lin Hai berkata dengan keras, "Aku tegaskan lagi. Kalian bersepuluh dapat menggunakan cara apapun untuk saling menyerang, namun, saat ada yang terluka fatal dan terjatuh, tidak diizinkan untuk melanjutkan penyerangan lagi. Semua senjata bisa digunakan, baik itu busur, anak panah, pedang atau tombak, kalian dapat menggunakannya dengan bebas. Tetapi satu hal harus diperjelas sebelumnya, kalian tidak boleh melawan lagi setelah dikalahkan dan kalian harus mematuhi semua perintahku. Siapapun yang berani tidak mematuhi perintah akan dieksekusi dengan hukum militer." Nada bicara Lin Hai menjadi sangat tegas di akhir, semua prajurit segera berdiri tegak, merasakan aura yang berbeda. Tuan Jing Zhaoyin ini berani memimpin pasukan ke medan perang, jadi dia bukanlah seorang pengecut. Setelah Lin Hai meminta semua orang untuk bersiap, dia berteriak, "Mari kita mulai pertarungan ini." 10 orang prajurit di sisi berlawanan sudah bersenjata lengkap, 5 orang pemanah dan 5 orang memegang perisai dan pedang. Mereka menembak lawan dengan serangan jarak jauh terlebih dahulu, lalu menyerbu maju dengan perisai di tangan mereka. Wang Dayong dan Situ tidak mau kalah. Mereka memegang perisai dan busur otomatis di tangan mereka. Mereka juga menggunakan pedang tang, namun untuk mencegah cedera, semua mata panah sudah dilepas, pedang-pedang juga dibungkus dengan kain. Kedua belah pihak dengan cepat menyerang ke depan, namun Situ dan anak buahnya tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Mereka mengeluarkan busur otomatis mereka untuk membidik lawan terlebih dahulu, menunggu sampai semua orang berada dalam jarak efektif. 2 tembakan langsung dilepaskan. Meskipun para prajurit ini juga melancarkan serangan pada saat yang sama, kecepatan mereka menembakkan anak panah dengan busur tidak bisa menandingi kecepatan busur otomatis. Terlebih lagi, Situ dan anak buahnya diperlengkapi dengan 2 busur otomatis, dan kecepatan menembak 10 orang setara dengan kecepatan 20 orang. Sebelum pihak lawan sempat bereaksi, mereka semua sudah tertembak oleh anak panah. Meskipun tidak ada mata panah, busur otomatis itu masih sangat kuat. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hasil seperti ini tidak bisa diterima oleh para prajurit. Apa ini? Mereka menggunakan busur dan anak panah biasa, tetapi pihak Lin Hai menggunakan busur otomatis. Menurut mereka, ini adalah sebuah kecurangan. Lin Hai melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Kalian semua tertembak bahkan sebelum melakukan kontak. Tingkat pelatihanku cukup bagus, kan? Pertarungan seperti ini tidak adil. Kalian bahkan tidak perlu menarik busur untuk menembakkan anak panah. Anak panah bisa ditembakkan lebih cepat. Jika pasukan kita tidak memiliki busur otomatis yang mencukupi di medan perang, kita tidak akan bisa menggunakan taktik seperti ini." Seorang prajurit berkata dengan kesal. Yu Huasi melangkah maju dan berkata, "Baru saja Tuan Lin sudah mengatakan bahwa kalian bisa menggunakan cara apapun untuk bertarung, dan semua orang sudah menyetujuinya. Kalian tidak cukup hebat dan kalian sudah kalah dalam pertarungan, tetapi kalian masih berani melawan. Kalian harus dihukum dengan hukum militer." Meskipun para prajurit ini tidak melanjutkan perdebatan lagi, tetapi mereka semua masih tampak sangat tidak yakin. Lin Hai ingin membuktikan kemampuannya untuk memimpin pasukan dalam waktu singkat. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, karena kalian merasa ini tidak adil, mari kita bertarung lagi. Terserah kalian yang memutuskan bagaimana cara bertarung kali ini. Jika kalian kalah, dan kalian masih tidak mau menerima kekalahan, saat itu, jangan salahkan aku dengan hukuman militer itu. Baiklah, kalau begitu, kami akan memutuskan aturan pertarungannya. Kita tidak akan menggunakan busur dan anak panah.
10 orang dalam satu kelompok bertarung 1 lawan 1. Jika kami kalah, kami akan mematuhi semua perintahmu. Mengapa harus menggunakan 10 orang? Aku sendiri saja sudah cukup, kata Yuhuasi. Dia sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya dan tidak akan kesusahan menghadapi 10 prajurit ini sekaligus. Lin Hai tersenyum dan berkata, ilmu pedang saudara Yu sangat hebat. Jangankan bertarung 1 lawan 10, bahkan bertarung 1 lawan 20 pun tidak akan masalah, tetapi jika mereka kalah, mereka tetap tidak akan mau menerimanya. Baiklah, semua anak buahku ada di sini dan aku akan memilih 10 orang. Aku yakin bahwa semua anak buah yang aku latih lebih baik dari kalian. Bab 249. Pejabat pembunuh. Melihat Lin Hai begitu sombong dan meremehkan mereka, semua prajurit menunjukkan ekspresi kemarahan yang besar. Hal ini sama saja dengan menghina mereka dan menunjukkan bahwa Lin Hai sama sekali tidak menghormati para prajurit. Kemarahan para prajurit langsung tersulut. Para prajurit berkata dengan dingin, "Wah, tuanku benar-benar percaya diri. Jika kita masih kalah setelah ini membuktikan bahwa kamu adalah seorang dewa yang akan memimpin pasukan. Bahkan jika kami diminta untuk mati, kami tidak akan pernah menolak." Baiklah, kalau begitu kita sudah sepakat. Pergi dan pilih personel sekarang juga. Mereka menunjuk 10 orang secara acak, ke-10 orang itu tidak ragu-ragu. Setelah berdiskusi sebentar, mereka membentuk formasi pertempuran. Formasi ini bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan Lin Hai sangat puas, kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia sudah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk melatih mereka. Mereka diminta untuk mengawal karavan agar mereka dapat melakukan latihan tempur yang sebenarnya saat menghadapi bandit. Meskipun mereka belum pernah berada di medan perang, namun mereka semua telah melalui banyak pertempuran dan mereka semua sangat tenang selama pertarungan. Selain itu, orang ini telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Mereka sangat ahli dalam pertarungan tunggal daripada para prajurit ini. Namun, para prajurit itu berdiri santai. Mereka sama sekali tidak memperhatikan formasi pihak lawan. Mereka menyerang dengan cepat. Setelah mereka mendekat, mereka menyadari ada yang beres. Semua serangan mereka bisa ditahan oleh pihak lawan. Pada saat pihak lawan melancarkan serangan balik, mereka tidak bisa menghindar lagi. Tak lama kemudian seseorang sudah menjadi korban, karena para prajurit itu menyerang dengan sembrono. Kelemahan mereka terbuka lebar, pihak lawan membentuk formasi. Sebagian bertahan, dan sebagian menyerang. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Mereka maju dan melancarkan serangan di saat yang bersamaan. Mereka mengalahkan semua prajurit itu dengan mudah. Lin Hai melangkah maju dan berkata, "Kupikir kalian semua adalah prajurit elit. Aku tidak menyangka ternyata kalian tidak punya strategi sedikit pun saat bertarung. Bagaimana kita bisa menang melawan pasukan musuh dengan cara seperti ini?" Lin Hai tidak bersikap baik kepada mereka lagi. Pasukan seperti itu benar-benar mengecewakan, benar-benar berantakan. Sama sekali tidak teratur. Tidak heran Daxia, dengan pasukan yang begitu besar, tidak bisa menang melawan pasukan Turkestan. Setelah gagal dalam kedua pertarungan, para prajurit baru menyadari bahwa meskipun Lin Hai hanyalah pejabat pemerintah, tetapi dia sangat pandai melatih prajurit. Semua prajurit menjadi yakin. Lin Hai menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Siapapun yang tidak yakin boleh berdiri. Sebelum aku memimpin pasukan ini, aku akan meyakinkan kalian tidak bisa menang. Maka kalian harus mematuhi semua perintahku. Jika ada yang berani tidak mematuhi perintah setelah kita berangkat, mereka akan langsung dihukum mati." Sekarang tidak ada yang berani yang mengatakan apapun lagi, bahkan jika mereka terus melawan, itu hanya akan mencari masalah dan akan sangat memalukan. Melihat semua orang telah yakin, Lin Hai langsung memberikan perintahnya. Para pengawalnya diminta untuk melatih mereka formasi pertempuran. Selain itu, mereka tidak perlu berjalan ke perbatasan. Mereka akan diangkut dengan kereta kuda. Dengan cara ini, efisiensi dapat ditingkatkan secara signifikan dan lebih sedikit makanan yang akan dikonsumsi selama perjalanan. Selain itu, setiap kali peristirahatan, para prajurit harus dilatih cara membentuk formasi pertempuran. Mereka harus bisa memahami perintah dasar dalam waktu secepat mungkin. Mereka tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga fisik selama perjalanan. Jadi mereka bisa menyisihkan waktu setiap hari untuk berlatih. Lin Hai memimpin prajuritnya ke perbatasan secepat mungkin. Ketika para menteri istana mengetahui hal ini, mereka langsung sangat marah. Ibu Suri membuat keputusan masalah sebesar ini tanpa berkonsultasi dengan mereka. Banyak menteri merasa diabaikan. Masalahnya mereka juga telah kehilangan kendali atas urusan istana yang besar.
yang sama sekali tidak diperbolehkan. Ketika tiba saatnya sidang pengadilan, semua orang menyerang Gong Yanwu dan Lin Hai. Yang Mulia, mengapa Yang Mulia tidak berkonsultasi dengan para menteri mengenai masalah sebesar ini? Sebaliknya, Yang Mulia langsung menunjuk panglima tertinggi dan mengirim pasukan secara langsung. Perdana Menteri adalah orang pertama yang angkat bicara. Aku setuju dengan pendapat Perdana Menteri. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ketika mengirim pasukan, peristiwa besar seperti itu setidaknya harus didiskusikan dengan para menteri istana untuk menentukan komandan dan persediaan makanan dan pakan ternak. Hanya dengan begitu kita baru bisa mengirim pasukan, tetapi Ibu Suri membuat keputusan yang gegabah, yang sungguh tidak sesuai dengan aturan. Menteri Pendapatan juga berbicara, meskipun Menteri Perang tidak berbicara, wajahnya terlihat sangat muram. Masalah sebesar itu benar melewati Kementerian Perang bahkan tanpa sepatah kata salam pun, apakah Kementerian Perang sudah tidak diperlukan lagi? Namun karena Lin Tianwei, dia tidak berani menyalahkan Ibu Suri, namun perasaan diabaikan juga membuatnya sangat kesal. Gong Yanwu menunggu sampai semua orang selesai berbicara. Kemudian dia berbicara dengan pelan, apa yang bisa aku lakukan bahkan jika aku membahas ini dengan kajian. Karena tidak ada tentara yang bisa dikirim, dan tidak ada uang di kas dan sangat sulit untuk mengangkut makanan dan pakan ternak. Selain itu, apakah kalian punya saran bagus untuk aku? Sepertinya Ibu Suri sudah tidak percaya pada menteri-menteri istana lagi. Anda mengatakan ini bahkan sebelum kita membahasnya. Gong Yanwu berkata dengan dingin, musuh menyelinap masuk ke kota, mereka membakar, membunuh, serta menjarah di mana-mana. Jika kita tidak segera mengirimkan pasukan, aku khawatir akan banyak rakyat yang menderita. Tidak mudah bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar yakin bisa mengalahkan pasukan musuh. Tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut lagi. Perdana Menteri tidak mau menyerah dan berkata, aku benar-benar tidak setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Suri. Mengirim pasukan ke medan perang bukanlah masalah sepele, terlebih lagi, mereka harus berhadapan dengan pasukan kavaleri Turkestan. Lin Hai hanyalah seorang pejabat pemerintah dan dia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin pasukan. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, konsekuensinya akan sangat serius. Siapa yang akan menanggungnya? Aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Gong Yanwu berkata dengan santai, jika kamu memiliki ide bagus atau kandidat yang bagus, silakan bicara. Jika dia bisa memimpin pasukan, akan ada 10.000 tentara cadangan yang bisa dia bawa untuk menyerang pasukan musuh. Jika dia bisa mengalahkan pasukan musuh, aku tentu akan memberimu hadiah sesuai dengan jasamu. Jika tidak ada solusi yang lebih baik, maka kita tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut lagi. Setelah mendengarkan perkataan Ibu Suri, semua menteri langsung terdiam. Tidak ada yang berani memimpin 10.000 prajurit infanteri melawan 2.000 pasukan kavaleri. Saat ini Menteri Ritus berkata, perkataan Ibu Suri terlalu gegabah. 10.000 prajurit infanteri tidak akan pernah bisa menandingi 2.000 pasukan kavaleri. Terlebih lagi, pasukan kavaleri itu sangat cepat, dan pasukan infanteri tidak akan bisa mengejar mereka. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Jika musuh mengalahkan pasukan yang aku kirim, konsekuensinya akan menjadi lebih serius lagi. Jadi kita harus merencanakan semuanya dengan baik sebelum mengirim pasukan. Bersambung